Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini, kami akan menjelaskan implementasi sistem informasi akuntansi menggunakan software Akuret pada PT Kemas Surya. Perkenalkan, Saya Febrina Fidiara Siregar dengan NIM 6321063. di sebelah saya. Saya dengan Ira Fitriani dengan NIM 632200433. Baik, di sebelah sini slide selanjutnya ada informasi mendalam tentang nama dan NIM kami. Untuk slide selanjutnya ada di daftar isi. Di daftar isi ini ada anggota kelompok, pendahuluan, company profile, sistem berjalannya di perusahaan tersebut, diagram activity, use case diagram, berjalannya sistem, permasalahan, dan solusi. Yang ke-9 adalah kesimpulan dan saran, dan 10 daftar pustaka. Baik, pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Ira. Baik, saya akan melanjutkan bab pendahuluan tentang Akuret. Konsep dasar sistem Akuret. Sistem Akuret adalah perangkat lunak akuntansi yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola keuangan mereka secara efisien dan akurat. Akuret yaitu software akuntansi yang membantu user dalam mencatat pembukuan seperti membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, cash, bank, utang, piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan neraca dan laba rugi. Perhitungan yang tepat meminimalisir kesalahan. Misalnya ketika salah dalam menginput harga pembelian, kita hanya perlu mengubah di faktur pembeliannya saja, tidak perlu ke dalam kartu stok ataupun kartu hutang karena sistem akan berjalan otomatis untuk mengubah ke laporan yang berkaitan. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan company profile dari studi kasus PT Kemas Surya Teknovasi. Sejarah perusahaan Suryapek merupakan anak perusahaan dari PT Solusi Kemas Digital. Suryapek adalah produsen kemasan inovatif yang dapat membantu pemilik bisnis memasarkan produknya ke pasar yang lebih besar. Perusahaan berdiri pada tahun 2023, mempunyai kantor pusat yang beralamat di Ruko Magna Residen 1, Jalan Meruya, Ilir Raya nomor 88, Jakarta Barat. Perusahaan tujuan Suryapek hadir untuk menciptakan solusi berkelanjutan bagi pemilik bisnis yang membutuhkan kemasan. Tujuan kami adalah menjadi pemimpin dalam produsen kemasan fleksibel di Indonesia dengan kemampuan produksi yang canggih, material berkualitas tinggi, dan proses pencetakan yang tepat. Suryapek siap untuk mewujudkan kesuksesan merek Anda melalui kemasan yang berkualitas tinggi. Ya, di sini slide selanjutnya ada sistem berjalannya Akuret. Di sini ada yang pertama ada purchase akan melakukan order kepada vendor, yang kedua setelah itu finance akan input orderan tersebut ke sistem Akuret. Yang ketiga, setelah itu vendor akan mengirim invoice kepada finance, lalu barang dan akan dikirim. Setelah penerimaan barang, finance akan approval atau mengecek pembayaran dari vendor dan finance akan mengeluarkan invoice. Baik, pada slide berikut ini saya akan menjelaskan diagram activity dari PT Kemas Surya Teknovasi. Pada slide ini ada terbagi di 3 bagian, yaitu pada bagian purchase, finance, dan vendor. Yang pertama kita dari purchase. Purchase biasanya akan melakukan orderan kepada vendor. Setelah itu finance akan menginput orderan tersebut dan diinput dalam Akuret. Setelah input orderan udah selesai, vendor akan mengirim invoice kepada finance yang di dalam itu terdapat dari jumlah barang yang diinginkan. Setelah itu dari pihak vendor akan mengirimkan barang tersebut. Setelah penerimaan barang kepada purchase, finance akan mengapproval dan mengecek pembayaran dari vendor. Setelah itu, finance akan mengeluarkan invoice bahwa barang tersebut sudah diterima. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan use case diagram yang berjalan pada
perusahaan Kemas Surya Teknovasi. Di sini aktornya ada 4 ya teman. Pertama dari sales, customer, DIY atau bagian desain, dan bagian PPIC. Di bagian ini saya menjelaskan kepada pertama yaitu customer. Customer biasanya yang ditemukan oleh sales yang akan konsultasi kepada desain. Setelah customer dan departemen desain ingin melakukan gambaran sebuah produk, itu mereka harus konsultasi dulu kepada dua pihak. Setelah fix dari desain dan customer, lalu masuk ke pihak sales. Di pihak sales ini kinerjanya terbagi jadi 4, yaitu mencari customer dan bahan packing, memperkenalkan desain, melakukan pemesanan, dan membuat quotation. Nah, setelah dari customer ke pihak desain fix, sales akan melakukan pemesanan atau mengkonfirmasi pemesanan tersebut dan lalu membuat quotation kepada PPIC. Nah, saya jelaskan di sini pada aktor PPIC terbagi dari kinerja ada 3. Yang pertama adalah menanyakan bahan dan waktu. Yang kedua memberikan jadwal. Yang ketiga mengapprove quotation yang dibuat oleh sales. Pada bagian pertama menanyakan bahan dan waktu, setelah menanyakan bahan, akan melanjutkan proses untuk produksi. Setelah dari produksi dari bahan belum jadi sampai selesai, maka setelah selesainya pihak PPIC akan mengirimkan barang ke warehouse untuk segera dikirimkan ke customer. Setelah dari use case, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan sistem yang berlaku pada Kemas Surya Teknovasi. Dan ternyata pada perusahaan tersebut tidak memakai hanya satu sistem dan menggunakan dua sistem, yaitu sistem akurat dan sistem pembantu, yaitu ODOO atau biasa dipanggil dengan Open ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan sistem akurat. Yang pertama adalah di PT Surya Kemasan ini, pencatatan transaksi keuangan tentunya untuk pembuatan laporan keuangan, neraca laba rugi, dan laporan keuangan lainnya. Dan pengolahan persediaan bahan produksi, pemenuhan kewajiban perpajakan, kontrol keamanan atas login penggunanya atau user accounting. Pada sistem ODO ini adalah sistem Enterprise Resource Planning, yaitu proses bisnis bersistem berjalannya pada Kemas Surya Teknovasi. Selain menggunakan sistem akurat yang saya jelaskan tadi, juga dibantu oleh sistem yang bernamanya ODO. Yang kita dapat simpulkan, yang kita terima dari PT Surya Kemas Teknovasi ini, ODO ini adalah menyimpan data karyawan, penginputan purchase atau manufacturing, penginputan hasil produksi, finance approval, dan mengontrol kegiatan produksi yang sedang berjalan sebagai alat untuk pemesanan kebutuhan internal seperti ATK yang kita ketahui biasanya, dan eksternal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, sebelumnya saya sudah jelaskan tentang sistem ODO. Nah, di sini akan memperdalam lagi tentang apa itu bisnis ODO dan proses bisnis sistem berjalannya seperti apa. Yang kita tahu atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah sistem ODO ini adalah sistem pembantu di PT Kemas Surya Teknovasi, yang dimana sebagai penyimpanan data manajemen, pengecekan stok bahan, laporan hasil produksi, dan alat untuk melakukan pemesanan kebutuhan internal dan kebutuhan eksternal. Ini pada gambar tampilan nomor 1 yang di atas ada tampilan awal yang itu ada bermacam-macam seperti untuk discuss, untuk kalender, kontak marketing, CRM, sales, dan website sampai yang di akhir di expense. Nah, di sistem ODO ini kami menganalisis cuman bisa mengambil untuk satu transaksi saja, yaitu di mananya pada gambar nomor 2 adanya notifikasi email dari sales untuk permintaan approval dari KUO menjadi SO. Nah, seperti dilihat pada gambar, di sini ada nomor KUO YFE 1124289196. Nah, pada nomor quotation ini biasanya pihak PPIC akan mempaste nomor tersebut dan dimasukkannya ke sistem ODO yang di bagian sales. Nah, untuk di bagian sales lalu klik PPIC
approval. Setelah masukkan klik PPIC approval, masuk ke gambar selanjutnya adalah bagian note. Yang di bagian note ini berfungsi sebagai bukti kalau sudah dilakukannya approval. Nah, pada gambar selanjutnya muncul status quotation. Setelah di approval, muncullah nomornya status quotation, yang dimana itu tersebut masuk ke finance approval. Nah, PPIC akan mengirimkan quotation tersebut bahwa sudah di-approve kepada finance. Dan biasanya notifikasi lanjutan setelah di-approve akan disampaikan melalui direct message dari sistem ODOO atau ODO. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem berjalan Accurate pada PT Kemas Surya Teknovasi. Di sini saya mengambil contoh dari cara PT Kemas Surya Teknovasi untuk melakukan pemesanan bahan produksi. Di sini ada stepnya. Yang pertama itu adalah klik tombol pemasuk dan isi nama pemasok dan sesuaikan tanggal data penerima invoice. Jadi nanti di fakturnya itu ada data penerimaan invoice. Dan yang kedua adalah masuk ke bagian cari atau pilih barang dan jasa dan isi nama-nama barang. Jadi nanti satu invoice itu ada beragam nama-nama barang dan itu harus dimasuki secara satu persatu. Lanjut teman-teman sekalian, setelah menginput tadi nama barang, tampilannya akan seperti ini. Dia akan muncul dan disuruh isi kuantitas dan harga per pieces dari barang tersebut. Setelah itu, muncul rincian barang isi kolom kuantitas dan kolom harga seperti tampilan yang ada di samping. Dia akan memunculkan total biaya dari invoice itu sesuai apa tidak dengan inputan yang telah diinput. Baik teman-teman, setelah mengikuti langkah-langkah yang tadi, kita lanjut. Di sini akan muncul bagian rincian pemesanan pembelian. Diperhatikan lagi tanggal pengiriman, terus ada keterangan yang harus diisi dengan nomor PO yang ada di invoice. Setelah itu perhatikan lagi alamat penerima sesuai apa tidak dengan invoice yang tertera. Selanjut itu, klik info lainnya, lalu akan muncul data-data yang telah diisi tadi, nama barang, jenis, dan berapa kuantitinya. Setelah itu, klik muncul tanda proses di atas sebelah kanan, lalu klik penerimaan barang, yang berarti perusahaan telah menerima barang tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke penerimaan barang. Setelah tadi melakukan penerimaan barang, perhatikan lagi tanggal pengirimannya, terus nomor PO ataupun alamat penerima. Nah, di situ nanti fakturnya akan berubah, lalu klik info lainnya, masukkan data pemasok pada bagian note, perhatikan info pengiriman harus sesuai dengan tanggal di invoice, lalu klik faktur di kanan atas. Di situ ada bacaan faktur, lalu akan diproses. Nah, seperti yang tadi saya infokan, di klik kanan atas itu ada muncul faktur dan langsung diproses saja. Setelah itu bisa langsung di-save PDF fakturnya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Berikut adalah contoh faktur dari Accurate penggunaan pada PT Kemas Surya Teknovasi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas spesifikasi bentuk berjalan Accurate pada bagian PTCAS. Nah, di sini akan tampil menunya, lalu klik kas dan bank, setelah itu klik pembayaran dan akan tampil seperti ini. Masukkan nama seperti contoh di sini, saya bikin PTCAS pabrik dan tanggal penginputan. Setelah itu klik pemakaian PTCAS tersebut. Nah, akan muncul nama-namanya seperti itu. Lalu setelah itu akan muncul juga biayanya. Nah, setelah muncul biaya dan sesuai dengan penginputan tersebut, selanjutnya klik proses pada ujung bagian atas. Setelah klik proses pada ujung bagian atas, lalu klik save dan akan muncul bagian rincian buku besar seperti gambar di samping. Baik, kita akan memasuki bagian permasalahan dan solusi yang sering terjadi di sistem Accurate. Permasalahan yang pertama, dalam penggunaan aplikasi Accurate sering terjadi human error yang dimana terjadi kesalahan pada penginputan nama vendor tidak sesuai dengan invoice yang dimana
Jika terjadi kesalahan tersebut, nama vendor tidak akan valid dan tidak dapat melakukan penginputan transaksi pemesanan barang. Dan solusinya di sini ada seperti yang pada permasalahan pokok, biasanya user akurat akan mengadakan briefing sesama internal untuk melakukan penginputan ulang atas kesalahan input yang terjadi di dalam sistem akurat. Permasalahan yang kedua, aplikasi akurat juga sering mengalami maintenance error sehingga terjadi terhambat melakukan transaksi karena performa lambat atau error saat digunakan untuk memberi invoice transaksi pembayaran dan faktur. Solusinya, performa lambat atau error pada sistem akurat biasanya terjadi karena adanya bug yang sangat mengganggu operasional. Untuk mengoptimalkan sistem tersebut, dibutuhkannya pembaruan software ke versi terbaru untuk menghindari maintenance database. Slide selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama ada PT Kemas Surya Teknovasi beralih ke sistem informasi akuntansi akurat karena sistem lama tidak mampu memenuhi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan. Yang kedua, fitur penting akurat yang digunakan meliputi manufaktur, persediaan, pencatatan aset, transaksi jual beli, pembuatan faktur pajak, dan laporan keuangan berkala. Yang ketiga, implementasi akurat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu analisis kebutuhan, peraturan basis data, dan pelatihan. Analisis kebutuhan dan pengaturan basis data biasanya memakan waktu 1-2 hari, tetapi bisa lebih lama jika data belum disiapkan dalam format Excel. Pelatihan berlangsung selama 3 hari tergantung kemampuan pengguna. Yang keempat, faktor utama dalam keputusan adopsi akurat di PT Kemas Surya Teknovasi adalah harga, waktu implementasi, serta skala dan kompleksitas sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sarannya ada 4. Yang pertama, 1. Kembangkan penelitian pada perusahaan di sektor selain barang dan jasa. Yang kedua, jelajahi perangkat lunak akuntansi lain selain akurat. Yang ketiga, perluas cangkupan objek penelitian ke lebih dari 2 perusahaan. Yang keempat, analisis metode implementasi akurat yang lebih efektif, dan faktor lain yang mempengaruhi adopsi sistem informasi dalam bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.